Halo Sobat Mido, kali ini saya akan menjelaskan tata cara pengisian M-Paspor. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi M-Paspor, silakan hubungi kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur melalui Instagram maupun WhatsApp. Bagi pengguna Android, buka aplikasi Play Store, kemudian cari M-Paspor, lalu klik install. Setelah proses instalasi selesai, klik buka untuk menjalankan aplikasi. Bagi pengguna iPhone, iOS, buka aplikasi App Store, cari M-Paspor, kemudian klik dapatkan. Setelah aplikasi berhasil terpasang, klik buka untuk mulai menggunakannya. Setelah aplikasi M-Paspor terbuka, silakan masuk menggunakan alamat email dan kata sandi apabila Anda sudah memiliki akun. Jika Anda lupa kata sandi, gunakan fitur lupa kata sandi untuk membuat kata sandi baru. Bagi Anda yang belum memiliki akun M-Paspor, silakan pilih menu daftar akun untuk melakukan registrasi sebelum melanjutkan proses pengajuan paspor. Apabila Anda memilih menu daftar akun, silakan lengkapi data yang diminta meliputi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email aktif, nomor telepon, serta buat kata sandi yang akan digunakan untuk masuk ke aplikasi M-Paspor. Setelah seluruh data terisi dengan benar, centang kotak persetujuan syarat dan ketentuan, kemudian klik daftar akun untuk melanjutkan proses registrasi. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan kode OTP ke alamat email yang Anda daftarkan untuk proses verifikasi akun. Silakan masukkan kode OTP tersebut agar proses registrasi dapat dilanjutkan. Setelah akun berhasil didaftarkan, silakan pilih menu pengajuan permohonan untuk memulai proses pengajuan paspor. Pada menu ini terdapat dua pilihan pengajuan, yaitu paspor reguler dan paspor percepatan. Untuk paspor reguler, pemohon hanya dikenakan biaya PNBP paspor, yaitu sebesar Rp650.000 untuk masa berlaku 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Apabila seluruh persyaratan telah lengkap dan tidak terdapat kendala, proses penyelesaian paspor sesuai standar pelayanan adalah 4 hari kerja setelah wawancara dan pengambilan data biometrik, dengan batas waktu penyelesaian paling lambat 7 hari kerja. Sementara itu, untuk paspor percepatan, pemohon membayar biaya PNBP paspor ditambah Rp1 juta sebagai biaya layanan percepatan. Dengan syarat dokumen telah lengkap dan memenuhi ketentuan, paspor dapat diselesaikan pada hari yang sama. Setelah Anda memilih salah satu jenis pengajuan, silakan baca terlebih dahulu notifikasi yang muncul pada aplikasi M-Paspor. Apabila Anda telah memahami dan menyetujui informasi tersebut, silakan klik lanjutkan untuk melanjutkan proses pengajuan. Kemudian, pilih kategori pemohon, yaitu dewasa untuk pemohon berusia 17 tahun ke atas atau anak untuk pemohon yang berusia di bawah 17 tahun. Setelah memilih kategori pemohon, silakan klik di sini untuk memilih lokasi pembuatan paspor. Selanjutnya, pilih pakai lokasi saya saat ini. Kemudian pilih kantor imigrasi yang akan digunakan untuk pengajuan paspor. Pada contoh ini, saya akan memilih kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Timur. Setelah itu, silakan pilih jenis paspor yang diinginkan. Untuk pemohon anak berusia di bawah 17 tahun, masa berlaku paspor yang tersedia hanya 5 tahun. Sementara itu, untuk pemohon dewasa berusia 17 tahun ke atas, tersedia pilihan masa berlaku paspor 5 tahun maupun 10 tahun. Setelah memilih jenis paspor, silakan klik lanjutkan. Selanjutnya, pemohon dewasa akan diminta untuk mengambil foto KTP menggunakan kamera ponsel atau mengunggah foto KTP. Sementara itu, pemohon anak akan diminta untuk mengambil foto atau mengunggah foto KTP kedua orang tua. Pastikan penyusunannya sesuai ketentuan, yaitu KTP ayah diletakkan di bagian atas dan KTP ibu diletakkan di bagian bawah. Setelah itu, silakan klik pilih foto. Selanjutnya, baik pemohon dewasa maupun pemohon anak akan diminta untuk melengkapi data diri seperti nama lengkap, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga status perkawinan. Pastikan seluruh data yang diisikan sudah benar dan sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Setelah itu, silakan klik lanjutkan. Selanjutnya akan muncul pertanyaan, apakah Anda sudah pernah memiliki paspor? Apabila Anda memilih belum, akan muncul notifikasi yang berisi informasi penting. Silakan baca notifikasi tersebut terlebih dahulu. Jika sudah memahami dan menyetujuinya, klik lanjutkan. Apabila Anda memilih sudah pernah memiliki paspor, akan muncul pertanyaan mengenai kondisi paspor Anda, yaitu apakah masa berlaku paspor telah habis atau halaman paspor telah penuh. Perlu diketahui bahwa permohonan penggantian paspor karena rusak atau hilang tidak dapat diajukan melalui aplikasi M-Paspor. Untuk kondisi tersebut, pemohon wajib datang langsung ke kantor imigrasi untuk menjalani proses berita acara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah memilih kondisi paspor, selanjutnya pemohon akan diminta untuk mengambil foto paspor menggunakan kamera ponsel atau mengunggah foto paspor yang telah disiapkan. Setelah itu, silakan klik pilih foto. Selanjutnya, pemohon akan diminta untuk memasukkan nomor paspor lama. Setelah nomor paspor diisi dengan benar, silakan klik lanjutkan. Berikutnya akan muncul pertanyaan mengenai tujuan pembuatan paspor. Silakan pilih tujuan yang sesuai dengan keperluan Anda. Perlu diingat bahwa petugas imigrasi berhak meminta dokumen pendukung tambahan sesuai dengan tujuan permohonan paspor. Sebagai contoh, apabila tujuan pembuatan paspor adalah ibadah umrah, petugas imigrasi dapat meminta dokumen tambahan seperti
seperti surat rekomendasi dari penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau travel umrah, serta surat keputusan izin usaha penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang masih berlaku. Setelah memilih tujuan pembuatan paspor, khusus untuk permohonan paspor anak, akan muncul pertanyaan mengenai dengan siapa anak akan bepergian ke luar negeri, apakah bersama orang tua atau keluarga maupun pendamping. Silakan pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah itu akan muncul pertanyaan mengenai negara tujuan perjalanan. Silakan pilih negara yang akan Anda tuju. Apabila Anda belum menentukan negara tujuan, pilih opsi "Saya belum memiliki negara tujuan". Selanjutnya, pemohon akan diminta untuk mengisi data keluarga atau kerabat di Indonesia yang dapat dihubungi. Silakan lengkapi nama, nomor telepon, serta hubungannya dengan pemohon. Selanjutnya, pemohon akan diminta untuk mengisi tempat lahir dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai jenis permohonan. Untuk permohonan paspor anak, dokumen yang perlu diunggah meliputi KTP kedua orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran atau ijazah, serta buku nikah atau akta perkawinan orang tua. Untuk permohonan paspor baru bagi pemohon dewasa, dokumen yang perlu diunggah adalah KTP, kartu keluarga, serta akta kelahiran atau ijazah atau buku nikah. Sementara itu, untuk permohonan penggantian paspor bagi pemohon dewasa, cukup mengunggah KTP dan paspor lama. Setelah itu, silakan klik lanjutkan. Selanjutnya, baik pemohon dewasa maupun pemohon anak akan diminta untuk mengisi alamat sesuai dengan identitas pada KTP atau KIA, serta alamat domisili saat ini, apabila berbeda dengan alamat pada identitas. Setelah itu, klik lanjutkan. Selanjutnya, pemohon akan diminta untuk mengisi data pekerjaan dan nomor telepon. Setelah itu, lengkapi data keluarga yang meliputi data ibu, ayah, dan pasangan. Perlu diperhatikan bahwa hanya data ibu yang wajib diisi, sedangkan data ayah dan pasangan bersifat opsional. Setelah itu, klik lanjutkan. Selanjutnya, akan ditampilkan ringkasan data permohonan yang telah diisi. Silakan periksa kembali seluruh data untuk memastikan tidak ada kesalahan. Apabila terdapat lebih dari satu pemohon, Anda dapat memilih tambah pemohon untuk menambahkan data pemohon lainnya. Jika tidak ada pemohon lain yang akan didaftarkan, klik lanjutkan untuk melanjutkan proses permohonan. Selanjutnya, pemohon diminta untuk memilih tanggal kedatangan ke kantor imigrasi untuk proses foto, wawancara, dan pengambilan data biometrik. Perhatikan keterangan warna pada kalender. Tanggal dengan kuota yang masih tersedia akan ditandai dengan warna hijau, sedangkan tanggal dengan kuota penuh akan berwarna merah. Setelah Anda memilih tanggal, tanggal tersebut akan berubah menjadi warna jingga. Selanjutnya, gulir ke bawah untuk memilih jam kedatangan sesuai dengan kuota yang masih tersedia pada bagian sebelah kanan. Setelah memilih tanggal dan jam kedatangan, klik pilih tanggal. Apabila Anda ingin mengajukan permohonan di kantor imigrasi yang berbeda, pilih opsi pilih ulang kantor imigrasi. Jika seluruh pilihan sudah sesuai, klik lanjutkan untuk melanjutkan proses permohonan. Selanjutnya akan muncul notifikasi penting. Silakan baca informasi tersebut dengan saksama. Apabila Anda telah memahami dan menyetujui isi notifikasi, klik lanjutkan. Setelah itu akan ditampilkan jadwal kedatangan untuk proses pembuatan paspor di kantor imigrasi. Selanjutnya, silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian periksa kembali data pemohon untuk memastikan seluruh informasi telah sesuai. Apabila semuanya sudah benar, klik kembali ke halaman utama. Selanjutnya akan ditampilkan data pemohon dengan latar belakang berwarna jingga. Perlu diperhatikan bahwa batas waktu pembayaran permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor adalah 2 jam. Sisa waktu pembayaran dapat dilihat pada bagian bayar sebelum. Apabila pembayaran tidak dilakukan hingga batas waktu tersebut berakhir, maka permohonan akan dibatalkan secara otomatis dan kuota kedatangan yang telah dipilih akan dikembalikan ke dalam sistem sehingga dapat digunakan oleh pemohon lainnya. Apabila pemohon ingin melakukan pembayaran, silakan klik kartu permohonan dengan latar belakang berwarna jingga. Selanjutnya, gulir ke bawah dan pilih lanjutkan pembayaran. Kemudian akan muncul pilihan metode pembayaran. Kami menyarankan agar pemohon memilih metode pembayaran menggunakan kode billing. Setelah metode tersebut dipilih, akan ditampilkan kode billing beserta tata cara pembayarannya. Untuk mempermudah proses pembayaran melalui mobile banking, kami menyarankan menggunakan layanan perbankan dari bank-bank BEU EMN seperti BRI, Mandiri, BNI, atau bank BEU EMN lainnya. Selain melalui mobile banking, pemohon juga dapat melakukan pembayaran melalui teller bank, kantor pos, maupun gerai Indomaret. Setelah melakukan pembayaran, silakan tunggu sekitar 10 hingga 30 menit hingga sistem memverifikasi pembayaran Anda. Setelah pembayaran berhasil, kartu permohonan yang sebelumnya berlatar belakang jingga akan berubah menjadi hijau dengan status sudah terbayar. Selanjutnya, klik kartu permohonan tersebut, kemudian gulir ke bawah dan unduh surat pengantar. Surat pengantar tersebut wajib dibawa saat datang ke kantor imigrasi. Pada hari kedatangan, bawalah surat pengantar, seluruh dokumen persyaratan asli beserta fotokopinya, serta 1 lembar meterai Rp10.000. Perlu diingat bahwa petugas imigrasi berhak meminta dokumen pendukung tambahan apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan. Terakhir, pastikan Anda datang ke kantor imigrasi sesuai jadwal yang telah dipilih dengan mengenakan pakaian yang formal, rapi, dan bersepatu.